saya ini pakai mode ghost. Nah, kalian ini tinggal download aja di Play Store. Dan harga itu lagi nol guys. Harga itu lagi nol guys. Lewat. Ya sekarang kita guys, lagi ini cari ada bak. Komen di bawah guys. Baterainya gunanya untuk apa ini? Unlock.
online dengan KTP Anda. Pencairan pinjaman paling cepat dalam 1 menit. Guys, ini iklan lagi guys, bodoh kali. Guys, konten dong. Kodenya di mana nih? Oke guys, sekarang ini lagi ngomongnya ya. Komentar dong.
sekarang kita main game ini. Smiling X-Cop tapi yang kedua. Smiling X-Cop yang kedua, guys. Oke. Nah, ya guys, saya masih pakai mode hantu, pakai mode ghost ya guys. Biar gampang ya guys, biar kalian tahu cara mainnya gimana. Kalau pakai mode yang lain-lainnya tuh kayak easy, normal, extreme, kayak gitu-gitulah. Aksinya kita ini tuh kedua tuh yang pertama tuh shower kayak gini. Ini monster sekarang beda lagi nih. Ini malah agak gimana lah ya gitu lah guys. Oke guys, sekarang tinggal ke skip. Are you ready? Okay, yeah, I am ready. Welcome to the new. Guys, sekarang ini orangnya. Bunga untuk ya bukan untuk dia biarnya gitu guys. Saya nggak tahu juga dari jalan ini bagaimana. Jadi komentar guys, jalan ceritanya gimana guys? Komen ya, komen guys, komentar jalan ceritanya gimana. Saya nggak tahu jalan ceritanya gimana.
biasa set set set. Ini dulu ya, ini dulu. Oke guys, sekarang kita itu cari tombol. Nanti tombolnya tuh untuk hitung biar kita nanti pencet tombol yang di atas itu. Nah, kita pencet tombol ini dan nanti kita pencet tombol di atas itu. Kalau ini kita lihat nanti berapa, kalau di atas itu untuk anaknya, untuk buka. Jadi ya kita harus pakai angka gitu. Oke, 3, 2, 1. Sekarang kita saya kasih kayu kau. Tunggu saya bang. Dan di sini mungkin tempatnya cuma dikit ya. Jadi kita mungkin alih dulu, balik lagi dengan cara patah tulang guys. Naik iklan mulu guys ini. Iklannya. Oke guys, sekarang kita ini. Oke, kita mau ini. Oh, saya mau kembali ke situ biar gitu. Om. Oh, Om. You ready? Yeah, I'm ready. Pas itu dia. Oke. Ini. You ready? Ready lah, masa enggak? Masa enggak sih? Saya bilang, Are you ready? ya saya ready. Bisa. Ini bisa, cok. Nah, kita di sini dikit-dikit dulu guys, untuk persiapan. You ready? Yeah, I'm ready, boss. Aku kesini dulu. Nah,
kalau pertama kita masuk sini guys ya. Pertama. Tadi saya lihat ada crowbar. Guys, mungkin sudah dulu main ya. Mungkin sekarang kita main ini, tapi coba kita lihat ya jalan cerita dari Smiling X-Corp ya. Oh, saya pakai ini sih, begini. Oke guys, ini cerita dari Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita game Smiling X-Corp. Game ini dikembangkan oleh developer yang bernama Indiverse. Dan game ini masih sangat baru karena dirilis tanggal 21 Desember 2019. Bagi kalian yang belum tahu game ini, tolong untuk tidak menonton video ini, atau kalian cari-cari dulu YouTuber lain yang sudah memainkan game yang satu ini, supaya videonya bisa jelas untuk disimak. guys, Dan di alur cerita kali ini gue akan membahas juga tentang teori-teori yang ada di dalam game Smiling X-Corp. Karena alur cerita game ini itu pendek, jadi saya coba perpanjang dengan cara membahas teori di dalam game ini. Oke, paham kan bro? Sebelum kita lanjut untuk membahas jalan ceritanya, ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya channel ini dapat berkembang. Oke, tanpa banyak basa-basi, kita langsung aja ke videonya guys. Subscribe, like, comment. Pada di awal game, terlihat kalau si Mike, karakter utama kita, sedang bekerja di depan komputer, tapi bukan kerja beneran. Terlihat di monitor ada seperti animasi lingkaran hitam dan putih yang dapat menghipnotis bagi yang melihatnya. Jadi Mike di situ tidak kerja guys, melainkan Mike dihipnotis oleh animasi itu. Bukan hanya si Mike saja yang terhipnotis, tapi juga semua karyawan yang ada di kantor tersebut semua terhipnotis oleh animasi lingkaran itu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa semua karyawan yang ada di kantor itu terhipnotis? Siapa pelaku yang sudah membuat semua karyawan di kantor itu bisa terhipnotis? Ya, Kalau guys, kalian siapa, ingin guys? tahu jawabannya, tonton video ini sampai habis dan jangan di si skip bos skip itu, supaya si bos, kalian ya. paham. Si bos. Waktu di awal game kan si kita pertama. dihipnotis oleh animasi lingkaran itu. Setelah beberapa saat terlihat kalau baterai monitor sudah sekarat Iya, dan guys, monitor sudah itu pun sekarat. mati. Dikarenakan monitornya mati, pasti juga animasi lingkaran itu akan hilang, sehingga membuat karakter utama kita menjadi sadar. Setelah si Mike atau karakter utama kita sadar dari hipnotis, Mike langsung bergegas untuk keluar kantor. Akan tetapi Mike tidak bisa kabur begitu saja. Dia juga ingin membebaskan teman-teman lainnya dari hipnotis tersebut.
Dengan terpaksa Mike harus berjuang untuk membebaskan teman-temannya. Di tengah-tengah misi Mike saat menyelamatkan teman-temannya, di situ Mike mendapatkan beberapa bukti kejahatan yang sudah direncanakan oleh bos atau atasan Mike. Jadi maksud dari rencana jahat itu begini guys. Dulunya kantor itu seperti kantor biasa-biasa saja. Bahkan dulu juga banyak orang yang ingin bekerja di kantor itu. Karena kantor itu sudah kepenuhan karyawan, dengan terpaksa bos yang memegang kantor itu membuat lantai tambahan di atas untuk menampung karyawan. Lantai yang ada di atas itu adalah semacam ruangan studio atau bisa disebut tempat pembuatan film. Hari ke hari kantor itu semakin maju. Penghasilan dari kantor itu juga sangat banyak, sehingga cukup untuk memberikan gaji dari ribuan karyawan di kantor itu. Karyawan-karyawan di kantor itu juga sangat senang bekerja di situ karena alasan gaji yang diberikan begitu banyak. Gaji mereka sekitar $5.000 per bulan. Kalau dirupiahin, gaji mereka sekitar 50 juta per bulan. Wow, itu sangat-sangat banyak guys. Beberapa tahun kemudian, kejadian naas terjadi di kantor tersebut. Kantor itu bangkrut. Penghasilan dari kantor itu menurun drastis, sehingga membuat gaji karyawan di situ menurun juga. Hal itu membuat karyawan yang ada di kantor itu memilih untuk berhenti bekerja di kantor tersebut. Hampir semua karyawan itu memutuskan untuk berhenti bekerja. Namun disitulah sifat iblis bos keluar. Dia marah kepada karyawan-karyawannya karena mereka hanya mementingkan gaji dibandingkan kerja. Bos pun segera memanggil beberapa security untuk mengikat satu persatu karyawan di kursi tempat mereka biasa bekerja. Setelah mereka diikat, bos langsung memutarkan sebuah animasi lingkaran untuk menghipnotis mereka semua. Hipnotis itu dapat membuat mereka kerja tanpa henti, termasuk juga si Mike, karakter utama kita, dihipnotis juga di situ. Setelah mereka semua telah terhipnotis, bos pun segera melepaskan ikatan yang terikat pada mereka untuk kerja tanpa henti. Dan disitulah gamenya dimulai. Mike atau karakter utama kita terlihat sedang terhipnotis di depan monitor. Setelah beberapa saat, ternyata monitor itu sudah kehabisan baterai. Dikarenakan monitor sudah mati karena kehabisan baterai, si Mike pun sadar dari hipnotis tersebut. Dikarenakan Mike sudah sadar dari hipnotis tersebut, misi utama dia adalah menyelamatkan teman-temannya. Di situ kalian harus menyelesaikan beberapa teka-teki untuk mencari beberapa item yang dibutuhkan selama gameplay. Singkat cerita, Mike berhasil mematikan semua monitor yang ada di kantor itu dan semua teman-temannya kembali sadar. Tanpa berpikir panjang, Mike dan teman-temannya langsung kabur keluar kantor. Dan gamenya pun berakhir. Kesimpulan dari alur cerita game ini, kantor itu dulunya kantor yang biasa-biasa saja, dan kantor itu dulu juga sukses karena banyak karyawan. Akan tetapi sejak kantor itu bangkrut, karyawan yang ada di kantor itu memilih untuk berhenti bekerja karena alasan gaji yang menurun. Karena hal itulah yang membuat bos menjadi marah kepada karyawannya dan malah membuat karyawannya terhipnotis, termasuk Mike juga, karakter kita. Oh gitu guys. Oke, itulah tadi alur cerita dari game Smiling Ice Corp. Jika ada yang salah dari alur cerita tadi, tolong untuk dikoreksi saja, karena info tentang jalan ceritanya saya dapatkan dari beberapa forum yang beredar di Google.
Silahkan komen di bawah game apa lagi Di yang Google. harus saya buatkan alur ceritanya. Khususnya game mobile atau game HP saja guys. Kalau game PC dan konsol pasti saya akan reject permintaan kalian guys. Oke, kalau begitu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe supaya saya makin semangat untuk mengupload video-video menarik lainnya. Oke, makasih udah nonton sampai habis. See you next video guys. Oke. Sekarang ini part keduanya guys. Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita game Smiling X-Corp 2 Resistance. Game ini dikembangkan oleh developer yang bernama Indiverse dan tanggal rilis awal pada 3 Juni 3 tahun Juni, guys, 3 Juni. 2020. Alur cerita dari game ini sebenarnya nyambung dengan game Smiling X-Corp yang pertama. Jadi bagi kalian yang belum nonton alur cerita Smiling X-Corp yang pertama, saya mohon untuk ditonton dulu guys, supaya kalian tidak bingung di tengah-tengah video. Oke, sebelum kita lanjut untuk membahas tentang alur ceritanya, ada baiknya jika kalian menekan tombol subscribe terlebih dahulu supaya channel ini dapat berkembang. Oke, tanpa Dapat banyak berkembang, basa-basi, guys. yuk kita langsung aja ke videonya Sekarang, guys. like aku guys, sama like dia guys, like, subscribe, sama lonceng guys, biar tidak bisa ketemu lagi suara saya. Sama komen guys, komen. Karakter utama kita yang ada di game Smiling X-Corp yang pertama masih kita gunakan di game Smiling X-Corp yang kedua ini, yaitu si Mike. Setelah Mike berhasil kabur bersama teman-temannya di ending game Smiling X-Corp yang pertama, Mike memutuskan kabur menggunakan kereta bersama teman-temannya. Tapi jika kalian masih ingat, karakter antagonis yang ada di game Smiling X-Corp yang pertama, yaitu si bos tukang hipnotis. Dia memutuskan untuk bergabung kepada komunitas asing untuk menangkap Mike dan teman-temannya yang telah kabur. Bos itu membuat rencana bersama komunitas asing itu untuk membuat kereta yang sedang dinaiki Mike dan teman-temannya menjadi kecelakaan. Ini saya udah pernah lihat guys. Saya udah pernah lihat guys. Dan akhirnya kereta yang Mike tumpangi bersama teman-temannya menjadi kecelakaan. Setelah kejadian tersebut, Mike dan teman-temannya menjadi terpisah satu sama lain. Akibat kecelakaan itu, Mike terdampar di sebuah selokan. Mike segera memutuskan untuk mencari jalan keluar dari selokan tersebut. Namun, Mike juga harus berhati-hati karena ada orang lain juga di selokan itu yang terlihat mencurigakan. Singkat Ya, cerita, betul. Mike berhasil keluar dari selokan itu dan Mike segera berlari menjauh dari selokan itu. Namun ada seseorang
yang memanggil Mike dari kejauhan. Kalian Orang sudah itu tahu mengatakan lah. bahwa Mike Kalian dalam sudah- bahaya karena kalian dia sudah sedang tahu diincar lah, ya, guys. oleh komunitas tak Kalian- dikenal. guys, Orang sudah itu tahu, juga guys. mengatakan sebaiknya Mike bergabung bersama mereka untuk melawan komunitas asing itu. Akhirnya Mike langsung bergabung bersama mereka dan Mike segera dibawa masuk ke dalam markas mereka. Di dalam markas itu terdapat teman Mike yang berhasil diselamatkan. Namun dia Berhasil terlihat diselamatkan. sekarat akibat serangan gas misterius. Gas misterius itu bisa disembuhkan dengan menggunakan vaksin. Singkat cerita, Vaksin. Mike ditugaskan kepada komandan untuk menyelamatkan kedua ilmuwan yang telah diculik oleh komunitas asing. Tujuan Mike menyelamatkan ilmuwan itu supaya mereka dapat membuat vaksin untuk Dapat menyembuhkan membuat orang-orang vaksin. yang terkena serangan gas misterius. Singkat cerita, Mike berhasil menyelamatkan kedua ilmuwan tersebut. Akan tetapi, ilmuwan tersebut meminta kepada Mike untuk mencarikannya beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat vaksin tersebut. Akan Untuk tetapi, membuat vaksin. komandan memerintahkan kepada kedua ilmuwan itu dan Mike agar membuat sebuah senjata untuk menyerang orang ini sampai mati. Karena orang Sampai itu mati. memegang sebuah kernel penting untuk membuat vaksin. Membuat vaksin. Akhirnya, Mike segera pergi kepada seseorang yang bernama Richard untuk membuatkannya sebuah senjata. Dan akhirnya, senjata itu berhasil dibuat. Dan Mike segera menembak orang itu hingga mati. Setelah orang itu mati, Mike segera mengambil kernel tersebut. Dan Mike segera pergi ke markas untuk memberikan kernel itu kepada komandan. Akan tetapi komandan menyuruh Mike untuk segera pergi ke Gaia. Karena di Ke sana Gaia. teman-teman Mike sedang disiksa oleh bos tukang hipnotis. Akan tetapi setelah Mike sampai di sana, gamenya tiba-tiba langsung tamat. Yang artinya masih ada game Smiling X-Corp yang ketiga untuk melanjutkan alur ceritanya. Oke, itulah tadi alur cerita dari game Smiling X-Corp 2 Resistance. Jika ada yang salah dari alur cerita tadi, silahkan untuk dikoreksi saja guys. Dan jika kalian memiliki pendapat lain dari alur cerita tadi, silahkan untuk tuliskan di kolom komentar supaya kita dapat berdiskusi bersama-sama. Oke, thank you sudah nonton sampai habis. See you. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like dan subscribe agar channel ini dapat berkembang, teman-teman. Dan pada video kali ini, gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari game Smiling X-Zero. X-Zero. Pada game ini, alur ceritanya mundur dari game Smiling X Series. Jadi, karakter yang ada di game ini bernama Hari. Buat kalian yang Power Magazine ada juga guys. Come here, traitor. Guys, coba kita tulis 3 ya 3 ini ketiga. Oke, jadi hari ini gue bakalan mainin Smiling X yang ketiga guys. Karena sekarang itu gamenya udah dirilis. Dan ini Udah dirilis guys.
You will work for me forever. It's time to attack. Oke guys, ini dari channel siapa guys? Tinggal baca aja guys ya. Apa ini guys? Ini versi nyatanya. Guys, sumpah ini versi nyatanya. Ini versi nyatanya guys. Guys, tapi cuma segini aja ya guys. Jadi dadah.